Turnamen Piala AFF selalu punya tempat spesial di hati pencinta sepak bola Indonesia. Meski bukan agenda resmi FIFA, ajang ini sudah menjadi barometer kekuatan tim-tim Asia Tenggara. Pada edisi 2026 yang dijadwalkan berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus, harapan kembali membuncah untuk Timnas Indonesia. Sejak pertama kali digelar pada 1996 saat masih bernama Piala Tiger, Indonesia belum juga mencicipi gelar juara. Kini harapan itu bertumpu pada pelatih anyar John Herdman. Namun jalan menuju gelar juara tidak akan mudah. Pada Piala AFF 2026 nanti, Indonesia hampir dipastikan tidak bisa diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di Eropa seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, hingga Kevin Dix. Absennya mereka disebabkan turnamen ini berada di luar kalender resmi FIFA. Situasi ini membuat Herdman harus memaksimalkan potensi pemain yang berkompetisi di dalam negeri, khususnya di kasta tertinggi, Super League. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, menilai peluang Indonesia tetap terbuka lebar meski tanpa pemain diaspora. Ia percaya kualitas pemain lokal tidak kalah bersaing di level Asia Tenggara. Menurutnya, Herdman akan memanfaatkan momen FIFA Matchday pada awal Juni sebagai ajang seleksi dan pematangan tim. Kini, di tangan John Herdman, Indonesia kembali mencoba memutus rantai kegagalan tersebut. Dengan komposisi pemain lokal yang semakin matang dan pengalaman pelatih di level internasional, optimisme mulai tumbuh. Justin Hubner melakukan pelanggaran keras saat membela Fortuna Sittard. Terjangan darinya membuat kaki lawan robek dan meninggalkan luka yang menganga. Pekan ke-30 Liga Belanda menghadirkan duel Fortuna Sittard versus NAC Breda. Pertandingan digelar di Stadion Overmans Joosten, Minggu malam WIB. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner turun sebagai starter Fortuna Sittard. Dia dipasang sebagai bek tengah dalam formasi tim 4-2-3-1. Insiden mengerikan terjadi di menit ke-38. Hubner menerjang penggawa NAC Breda Lewis Holtby dalam duel perebutan bola di dekat kotak penalti. Holtby langsung terjatuh kesakitan usai kena terjangan Hubner. Ex-pemain Tottenham Hotspur ini memegangi kaki kirinya yang terekam kamera mengalami luka robek yang besar, hingga terlihat jaringan di dalamnya. Dia tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan Mohamed Nasoh. Justin Hubner tidak mendapatkan kartu atas aksinya tersebut. Bek 22 tahun ini tak tergantikan dalam duel yang berakhir imbang 1-1. SofaScore memberi rating 6,8 untuk Justin Hubner di laga Fortuna Sittard versus NAC Breda. Dia mencatatkan 12 kali sapuan, 2 intercept, sekali memblok bola, serta memenangkan 4 dari 6 duel perebutan bola. Hasil imbang membuat Fortuna Sittard tetap berada di urutan ke-12 klasemen Eredivisie dengan 36 poin. NAC Breda tertahan di posisi ke-17 dengan 25 poin. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dijamin bahagia saat ini, sebab dua calon pemain Timnas Indonesia, Dean Zandenbergen dan Luc Vickery, rutin mencetak gol bersama klub masing-masing. Dean Zandenbergen telah mencetak 13 gol dan 3 assist dari 32 pertandingan Liga Belanda 2025-2026. Namun, 13 gol itu dicetak Dean Zandenbergen dalam 15 laga terkini. Terbaru, penyerang 188 cm ini mencetak 2 gol saat VVV Venlo bermain 3-3 atas De Graafschap Cup di pekan ke-36 Liga 2 Belanda 2025-2026 yang berlangsung pada Sabtu 11 April 2026. Luc Vickery, yang dapat bermain sebagai winger dan penyerang tengah, tampil oke bersama sang klub yang eksis di Liga 1 Australia, MacArthur FC. Dari 28 pertandingan di semua kompetisi, Luc Vickery mengemas 7 gol dan 3 assist. Terbaru, ia mencetak satu-satunya gol saat MacArthur FC kalah 1-3 dari Perth Glory yang digelar pada Minggu 12 April 2026. Saat itu, sepakan kaki kiri Luc Vickery dari luar kotak penalti meluncur mulus ke gawang MacArthur FC. Seperti Dean Zandenbergen, Luc Vickery bisa menjadi tenaga tambahan bagi lini depan Timnas Indonesia. Sejauh ini, PSSI sudah melakukan pendekatan untuk menaturalisasi wing. Sandy Walsh mencetak sejarah menjadi pemain Indonesia pertama yang meraih gelar juara di Liga Thailand. Sandy melakukannya bersama Buriram United. Tim asuhan Mark Jackson itu merengkuh gelar meski baru memainkan 25 pertandingan. Buriram sebenarnya baru akan bertanding melawan Ayutthaya United pada pekan ke-26 Liga Thailand. Namun,
Kekalahan yang dialami Bangkok United dari Nakhon Ratchasima membuat Buriram United sah menjadi juara. Dengan begitu, tidak ada tim lainnya yang bisa melampaui perolehan poin Buriram United. 3 tim pesaing lainnya, Port FC, Ratchaburi FC, dan Bangkok United tidak akan bisa lagi mengejar Thunder Castle, julukan Buriram. Sandy dikontrak Buriram pada awal tahun ini dari klub Jepang, Yokohama F. Marinos. Sejauh ini, pemain berposisi bek sayap kanan tersebut melakoni 27 pertandingan dan mencetak 3 gol. Pada musim pertamanya, Sandy langsung memberi gelar juara pada Buriram. Ini sejarah pemain Indonesia meraih gelar juara kompetisi kasta tertinggi Thailand. Pelatih Timnas U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto bertekad membawa skuadnya menjuarai Piala AFF U17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur pada 11-24 April. Menurut dia, pengalaman pemain yang sebagian besar berlaga di kompetisi Elite Pro Academy menjadi bekal penting dalam menghadapi tekanan pertandingan di level internasional. Bahkan, meski belum ada pemain yang tampil di tim senior, beberapa di antaranya telah merasakan atmosfer latihan bersama tim utama. Selain itu, dia menilai seluruh pemain telah menunjukkan kesiapan yang baik setelah menjalani rangkaian latihan menjelang turnamen tersebut. Menurut Kurniawan, perkembangan terlihat dari aspek mental bertanding serta kemampuan pemain dalam menjalankan instruksi tim pelatih. Dia pun menekankan pentingnya menanamkan mentalitas juara kepada para pemain muda sebagai bagian dari proses pembinaan jangka panjang. Ex-asisten pelatih Komo itu menyebut setiap pertandingan harus dipandang sebagai final agar para pemain Timnas Indonesia memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil terbaik. Dia menambahkan, Piala AFF U17 juga menjadi bagian dari persiapan menuju kompetisi level Asia yang akan datang, Piala Asia U17 AFC 2026. Dia optimis timnya mampu bersaing dengan persiapan yang telah dilakukan sejauh ini. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste pada laga pertama mereka di grup A Piala AFF U17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Senin 13 April 2026, pukul 19.30 WIB. Gelombang pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia kembali memanas. Kali ini, nama penyerang muda MacArthur FC, Luke Vickery, menjadi perbincangan hangat setelah dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi demi berseragam merah putih. Langkah ini sejalan dengan rencana pelatih John Herdman yang terus berburu talenta keturunan berkualitas di luar negeri. Luke Vickery memiliki koneksi emosional yang kuat dengan Indonesia. Garis keturunan penyerang 20 tahun ini berasal dari sang ibu, di mana neneknya lahir di Indonesia. Kabar baiknya, proses administrasi dilaporkan tidak mengalami kendala berarti. Dokumen pendukung seperti akta kelahiran sebagai syarat utama naturalisasi dikabarkan sudah lengkap. Ketua Badan Timnas Sumarji pun memberikan konfirmasi positif terkait kabar ini. Kami sedang menuju ke proses sana, tegas Sumarji. Di level klub, Vickery membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pemain muda biasa. Bersama MacArthur FC di kompetisi kasta tertinggi Australia, ia mulai mendapatkan kepercayaan reguler. Luke Vickery sejauh ini mengemas 21 penampilan. Ia mencatatkan 4 gol dan 1 assist. Meski baru berusia 20 tahun, kontribusi tersebut menunjukkan potensi besar Vickery sebagai penyerang yang memiliki insting gol tajam dan kemampuan adaptasi yang baik di level profesional. Juga proses perpindahan kewarganegaraan ini berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi. Luke Vickery diprediksi akan tersedia untuk dipanggil pada agenda FIFA Matchday Juni mendatang. Kehadirannya tentu akan memberikan variasi taktik bagi John Herdman, terutama dalam membangun lini serang yang lebih muda, cepat, dan kompetitif di kancah internasional. Di tengah spekulasi terkait calon lawan uji coba, pihak manajemen Timnas memastikan bahwa Indonesia akan menghadapi negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan kompetitif sekaligus menyesuaikan dengan kalender internasional yang berlaku. Dengan strategi ini, Timnas Indonesia tetap bisa menguji kekuatan tim tanpa mengganggu jadwal negara peserta Piala Dunia. Manajer tim mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada satu negara yang hampir pasti menjadi lawan, sementara satu slot lainnya masih dalam tahap negosiasi. Pertandingan ini menjadi sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan peringkat FIFA, tetapi juga sebagai ajang pematangan tim jelang turnamen regional seperti Piala AFF 2026.